Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Hingga saat ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang membutuhkan terang. Karena dalam terang kita dapat melihat banyak hal. Di dalam terang kita tahu jalan mana yang harus kita jalani. Misalnya, ketika kita berjalan pada waktu malam hari, yang kita butuhkan adalah terang yang bisa menerangi jalan kita, supaya kita tidak tersandung atau menginjak sesuatu. Pemazmur mengatakan bahwa terang di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus sendiri mengatakannya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Memang ada terang palsu, tiruan yang seolah-olah menerangi kita, tetapi akhirnya mengabaikan kita dalam kegelapan. Sebenarnya, rabi-rabi Israel menyebutkan Taurat Musa sebagai terang dunia. Maka orang Yahudi membaca nas ini ditantang memilih apakah Yesus atau Taurat Musa adalah terang dunia. Yang lama dan yang baru, yaitu Taurat dan Tuhan Yesus, dikontraskan dalam ayat ini. Terang yang sesungguhnya artinya dengan kehadiran Yesus Kristus itu akan membawa pencerahan yang jauh melebihi pencerahan yang telah diberikannya kepada manusia sebelum Dia datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebagian besar orang tidak suka berada di dalam kegelapan. Itu ditandai dengan tindakan untuk mencari
dan menyalakan alat penerang bila tidak ada lampu misalnya. Manusia membutuhkan terang karena terang membuat manusia merasa nyaman dan aman. Demikian juga dengan kehidupan rohani manusia. Dosa menguasai manusia, seperti kegelapan menguasai malam. Dalam keadaan demikian, manusia membutuhkan terang agar tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Memberi diri diterangi oleh Yesus dengan menyambut hidup yang kekal. Orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup. Marilah kita mempersilahkan Kristus mengusir kegelapan dosa yang menguasai kita. Biarlah Yesus menerangi dan memimpin hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ajari kami Tuhan menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua, Engkau berikan kesehatan panjang umur dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.